Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam persekutuan doa. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali memohon pertolongan Tuhan, supaya ketika kita membaca merenungkannya, kita boleh mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan, sekali lagi kami boleh beribadah, bersekutu, memuji Tuhan. Kami boleh berdoa, dan biarlah sebentar ketika kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada setiap kami, karena sesungguhnya di masa-masa yang seperti ini, kami perlu kebenaran firman Tuhan sebagai petunjuk dan pengarah kehidupan kami. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, dan tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan boleh memakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya mengajak setiap kita membaca dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian: berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu tahu sendiri bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada seorang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat dan kita membaca bahwa pengetatan PSBB yang dilakukan di Jakarta sejak hari Senin yang lalu ternyata berdampak cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Bahkan di minggu yang lalu ketika berita itu baru saja diturunkan, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, indeks harga saham gabungan Indonesia lalu turun 5%. Atau jika dinominalkan kira-kira ada 300 triliun uang yang keluar dari investor luar negeri kepada Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita melihat secara lebih mendalam, pandemi COVID-19 membuat data pengangguran di Indonesia menjadi naik. Diperkirakan akan ada 10, juta
sampai dengan 12, juta orang yang menganggur karena pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, dan menariknya adalah kita hidup di Banten, provinsi yang notabene data penganggurannya paling banyak jumlahnya dari seluruh provinsi di Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian, pandemi yang menyebabkan PHK, lalu ada kesulitan-kesulitan di dalam bekerja, bahkan mungkin ada pemotongan gaji, atau bahkan ada rekan-rekan yang sudah di PHK, mulai ingin berwirausaha pun juga mendapatkan kesulitan. Karena kesulitan mendapatkan modal, karena kesulitan mendapatkan pembeli, dan karena kesulitan-kesulitan yang lainnya. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu perekonomian di Indonesia itu akan diprediksi mengalami resesi di akhir tahun ini. Apa itu resesi Bapak Ibu sekalian? Resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi selama 2 kuartal atau 2 kali 3 bulan berturut-turut. Bahkan menurut informasi yang bisa didapatkan di media sosial Bapak Ibu sekalian, ekonomi Indonesia akan diprediksi tumbuh negatif, dan kita melihat bahwa PSBB atau COVID-19 ini menjadi aktor utama di balik penurunan ekonomi, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Nah Bapak Ibu sekalian, fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita membuat kita orang-orang percaya yang hidup dalam masa-masa seperti ini tentu bisa menjadi kehilangan pengharapan. Kita bisa menjadi orang-orang yang putus asa. Kita mau bekerja sulit, kita mau mendapatkan penghasilan sulit, kita mau mendapatkan konsumen untuk membeli produk-produk kita pun sulit. Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah ketika kita melihat bagaimana orang-orang tinggal hidup di masa-masa pandemi. Bukan hanya kesulitan pergumulan, tetapi juga bagaimana mereka melewati pergumulan-pergumulan tersebut. Sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena kita memiliki kebenaran firman Tuhan yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari, dan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi petunjuk bagi kita dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang malam hari ini kita baca adalah kondisi yang sulit seharusnya tidak membuat orang percaya menjadi berputus asa. Kondisi yang sulit seharusnya justru membuat orang percaya makin giat bekerja. Bapak Ibu sekalian, menarik bahwa Paulus mengikut sertakan nasihat tentang bagaimana seseorang harus bekerja dengan meneladankan dirinya sendiri. Ayat yang ke-6 berkata demikian, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ini nasihat yang sangat gamblang sekali, yang sangat jelas sekali, bahwa ada orang-orang yang memang tidak mau bekerja. Ada orang-orang di dalam jemaat Tesalonika yang malas bekerja. Dan Paulus mencontohkan dirinya sendiri sebagai teladan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat menelisik lebih dalam kehidupan Paulus, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah kesulitan apa yang tidak pernah dialami oleh Paulus. Paulus di dalam pelayanannya mesti harus melakukan pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri, karena memang dikatakan dalam ayat 8, 9 bahwa Paulus tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Bapak Ibu sekalian, di dalam pelayanan yang tidak mudah yang Tuhan percayakan, Paulus juga harus berpikir tentang kehidupannya. Oleh karena itu menjadi pembuat kemah dia, Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik yang bisa kita pelajari, bahwa sebenarnya kondisi yang sulit yang kita alami hari ini seharusnya tidak membuat kita berputus asa, tetapi kondisi yang sulit yang kita alami justru seharusnya membuat kita makin giat bekerja. Nah Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu memang saya sempat ngobrol dengan seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya diajak makan, lalu tiba-tiba hamba Tuhan ini lalu berkata demikian, kamu tahu gak kenapa si pendeta A, pendeta B itu tidak mengambil tunjangan hidup di dalam konteks jemaat yang ia layani? Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian.
Lalu istrinya, karena saya bertemu dengan suami istri seorang hamba Tuhan, lalu istrinya mengatakan, iya karena pendeta A punya pekerjaan ini, karena pendeta B mengelola perusahaan ini, karena si A dan si B itu punya perusahaan-perusahaan di belakang mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi meminta atau bergantung kepada tunjangan dari jemaat yang mereka layani. Bapak Ibu sekalian, pemikiran itu waktu itu hanya sepintas saja di dalam kepala saya begitu ya. Tetapi justru pandemi yang kita alami hari ini membuat saya merasa lebih yakin Bapak Ibu sekalian, bahwa ada satu saatnya nanti bahwa seharusnya pelayanan yang kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan adalah pelayanan yang seperti Paulus lakukan. Artinya adalah hamba-hamba Tuhan harus mempersiapkan diri bahwa ada masanya gereja, pelayanan atau konteks pelayanan apapun mungkin tidak bisa membiayai kehidupan hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan mesti siap dengan hal itu. Bapak Ibu sekalian, makanya pemikiran ini lalu menjadi bergumul di dalam kehidupan saya. Lalu saya berpikir, iya ya, jangan-jangan ada masanya seperti itu. Kalau hari ini kita merasa bahwa ada hamba Tuhan yang bekerja lalu sambil melayani, lalu kita katakan hamba Tuhan ini terlalu sekuler sekali begitu ya. Atau hamba Tuhan ini cenderung ke golongan gereja tertentu misalnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebenarnya itulah yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa seharusnya hamba Tuhan menyadari bahwa dia harus menjadi teladan dalam tidak membebani kehidupan jemaatnya. Bapak Ibu sekalian, memang ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini seolah-olah Paulus itu berfokus kepada pekerjaan yang harus dilakukan, yang harus jemaat Tuhan itu lakukan supaya bisa menghidupi dirinya sendiri. Tetapi sebenarnya ada aspek lainnya yang dikatakan dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ini adalah tentang pelayanan. Nah Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah Paulus adalah sosok pribadi yang bisa menjalankan keduanya dengan baik. Pekerjaannya berjalan dengan baik sehingga dia tidak membebani jemaat, tetapi pelayanannya juga luar biasa sehingga dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks kehidupan jemaat hari ini kita tahu bahwa ada banyak kesulitan yang kita hadapi di masa-masa yang penuh dengan banyak pergumulan ini. Pandemi COVID-19 terutama menjadi kesulitan yang sungguh-sungguh mempersulit hidup kita yang sudah lebih sulit ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kondisi yang sesulit apapun seharusnya tidak membuat kita malas bekerja. Kondisi yang sesulit apapun seharusnya tidak membuat kita putus asa, tidak berpengharapan. Justru kondisi yang sulit itu membuat kita harus makin giat bekerja, makin berusaha dengan sungguh-sungguh. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita tidak menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, jangan senang ketika kita bergantung hidup kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain juga mengalami kesulitan-kesulitan yang sama. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kondisi yang sulit yang kita alami sekarang dengan pergumulan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan juga seharusnya tidak membuat kita lupa akan aspek yang berikutnya yang dikatakan di dalam Paulus dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ini, yaitu adalah pelayanan. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga berkata demikian. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah Bapak Ibu, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Paulus berbicara tentang pelayanan. Bahkan Paulus meminta jemaat di Tesalonika untuk mendoakan pelayanan yang ia kerjakan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di tengah-tengah kesulitan hidup Paulus, Paulus masih bisa bekerja, Paulus masih bisa melayani, tentu dengan dukungan doa dari jemaat-jemaat Tesalonika. Bapak Ibu sekalian, kesulitan yang kita alami hari ini mungkin membuat kita menjadi terlalu fokus kepada pekerjaan kita, terlalu fokus mencari uang, terlalu fokus untuk kehidupan duniawi kita. Tetapi jangan lupakan bahwa dalam kesulitan yang kita hadapi, kita juga harus berpikir tentang bagaimana kita melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Kalau memang kita dalam kondisi yang misalnya tidak bisa melayani,
kita punya kelemahan, keterbatasan, kita punya kesulitan, baik waktu, baik kesehatan, ataupun apapun kesulitannya. Bapak Ibu sekalian, doakan para hamba Tuhan, doakan para majelis pengurus, doakan para aktivis yang melayani dalam gereja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa terlibat secara langsung di dalam pelayanan, Bapak Ibu sekalian bisa berdoa bagi setiap kami yang melayani. Bapak Ibu sekalian, apakah pelayanan harus selalu ikut ambil bagian dan kita lalu secara aktual hadir di dalam gereja? Saya pikir Paulus dengan jelas mengatakan bahwa doa itu juga bisa menjadi sarana untuk melayani jemaat Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya ingin kita belajar dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ini. Bapak Ibu sekalian, kondisi sulit hari ini janganlah membuat kita putus asa, tidak berpengharapan di dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita. Bersyukurlah kalau kita masih punya pekerjaan, bersyukurlah kalau kita tunjangannya dipotong sedikit misalnya, tetapi kita masih punya tunjangan dibandingkan dengan orang lain yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan tetap. Tetapi giatlah bekerja dan jangan bermalas-malasan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena bisa jadi pekerjaan kita akan hilang dan diambil oleh orang lain. Giatlah bekerja dan jangan bermalas-malasan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan dan bukan kepada orang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita giat bekerja, ketika kita fokus kepada pekerjaan kita, jangan lupakan bahwa kita dipanggil juga untuk melayani. Melayani dengan berbagai macam cara. Melayani juga bisa dengan mendoakan para pelayan Tuhan. Melayani juga bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan secara umum, secara khusus di dalam gereja misalnya. Bapak Ibu sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh mengingatkan kita, sekaligus menguatkan setiap kita. Saya tutup dengan ayat yang ketiga yang berkata demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan adalah setia. Ia akan memelihara kita. Ia akan menguatkan kita. Atau dalam terjemahan lain, Ia akan membuat kita tabah. Ia akan membuat kita tahan menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah ini. Dan Ia akan memelihara kita daripada segala yang jahat. Godaan, cobaan, tantangan yang kita alami. Bisa jadi si jahat menawarkan banyak cara yang tidak kudus, yang tidak berkenan, supaya kita bisa mendapatkan uang dari pekerjaan kita. Tetapi biarlah Tuhan memelihara kita, menjaga kita dari segala pencobaan, godaan dari si jahat. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami. Kami bersyukur kalau kami masih punya pekerjaan. Kami memohon hikmat bijaksana daripada Tuhan dan kami mohon supaya Tuhan jaga hati kami, supaya kami tidak putus asa, supaya kami tetap berpengharapan dan tetap beriman di tengah kehidupan yang tidak mudah yang kami jalani hari ini. Dan kalau kami terlalu fokus kepada pekerjaan kami, mencari materi, mencari uang, mencari harta dunia, Tuhan ingatkan kami bahwa kami dipanggil juga untuk melayani Tuhan. Kalau kami sampai harus tidak bisa melayani karena keterbatasan-keterbatasan yang kami alami, baik secara fisik, secara kesehatan, ataupun keterbatasan-keterbatasan yang lain, Tuhan ingatkan kami juga bisa mendoakan para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, para aktivis. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan terus berbicara kepada setiap kami dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami terus mengarahkan mata hati pikiran kami hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.